Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, ini adalah video yang ketiga dari saya tentang buku The Miracle Morning. Oke, di video yang ketiga ini saya akan membahas inti, mungkin ya, itu inti dari buku ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, The 6 Habits That Will Transform Your Life Before 8 AM. Jadi 6 kebiasaan yang bisa mengubah hidupmu menjadi lebih baik tentunya sebelum jam 8 pagi. Ada 6 kebiasaan di pagi hari yang harus rutin kita lakukan supaya hidup kita lebih baik. Nah, ke-6 aktivitas itu dikumpulkan oleh Hal Elrod, inisialnya menjadi Savers gitu, S A V ya, kemudian A, kemudian S A V E ya, E R S, Savers. S pertama itu silence, kemudian A yang kedua affirmation, kemudian yang ketiga V itu visualisasi ya, kemudian E itu exercise, kemudian R itu reading, membaca, kemudian S yang terakhir adalah scribing, menulis jurnal. S yang pertama adalah silence. Pagi hari menurut Hal Elrod itu waktu yang sangat bermanfaat dan sangat baik untuk kita merenung gitu, merenungi diri, bersyukur kepada Allah gitu atas segala limpahan nikmat. Nah, itu sebenarnya sejalan banget dengan kehidupan orang Islam gitu kan. Kita sebagai muslim tuh sebenarnya sudah nggak berat dan nggak heran lagi bangun pagi gitu, kemudian beraktivitas itu dimulai dengan sholat gitu kan, sholat subuh, zikir pagi. Itu sesuai banget dengan buku ini ya. Di sini Hal Elrod menganjurkan demikian. Pagi itu kalau bahasa dia ya meditasi, kemudian merenung gitu ya. Nah ya, kalau kita ya sholat, zikir pagi gitu. Nah, bahkan meditasi di sini pun sejalan dengan apa yang disampaikan Imam Ghazali di kitab Ihya. Kalau Imam Ghazali mengatakan bahasanya musyarotoh gitu ya. Musyarotoh itu kalau kita terjemahkan bebas ya prasyarat atau MOU antara kita dengan jiwa kita, semacam self talk gitu ya, berbicara dengan diri kita sendiri. Kita ber-MOU dengan jiwa supaya jiwa itu selama seharian penuh ini, dari pagi sampai sore sampai malam nanti, dia harus lebih banyak berbuat amal solehnya gitu. Jangan sampai bermaksiat gitu. Nah, bahkan di situ dikatakan sama Imam Ghazali, hendaknya setiap pagi kita MOU dengan jiwa. Bunyinya begini, wahai jiwa, bersyukurlah hari ini kamu masih diberikan kehidupan oleh Allah gitu. Seandainya kamu bangun dan ternyata kamu bangun itu sudah di alam barzah gitu ya, kamu bangun sudah bukan di alam dunia, berarti kamu sudah meninggal. Kamu pasti akan meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, untuk beramal soleh barang sejenak saja. Nah, kamu pasti minta begitu wahai jiwa. Nah, maka oleh karenanya, mumpung sekarang kamu masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka berjanjilah untuk selalu beramal soleh sepanjang hari ini, supaya kamu tidak menyesal kelak gitu. Nah, itu kita bicarakan dengan jiwa kita gitu, self talk gitu ya, dengan jiwa kita, direnungin, diresapin. Jangan sampai nanti ketika sudah di barzah menyesal gitu. Nah, itu Imam Ghazali seperti itu. Jadi itu cocok banget dengan teorinya Hal Elrod gitu. Jadi silence ya, membuat keheningan di pagi hari. Artinya kita bermeditasi, berdoa, berzikir, menenangkan jiwa, menenangkan hati, supaya itu bisa mengurangi stres. Nah, itu yang pertama ya, silence. Nah, karena dikatakan juga di sini sama Hal Elrod bahwa kalau kita itu pagi harinya itu sudah bisa fokus, produktif, kemudian happy gitu ya di pagi hari. Nah, itu akan mengenerate gitu ya, itu akan memicu sepanjang hari yang baik dan positif juga. Intinya kalau pagi harinya positif, itu insya Allah sepanjang hari kita akan positif. Jadi seperti itu perlunya
kita menciptakan pagi yang positif. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah A ya, savers itu. A-nya itu adalah afirmasi. Nah, coba kita lihat ya. Ini maksudnya apa sih afirmasi itu? Afirmasi di sini maksudnya adalah kita tuh mengafirmasi ya. Afirmasi itu afirmasi positif gitu, kayak I am the greatest gitu. Muhammad Ali gitu ya, dia selalu, Muhammad Ali tahu kan ya, petinju ya, setiap saat selalu bilang I am the greatest, I am the greatest, semenjak sebelum dia terkenal dan jadi juara dunia. I am the greatest, aku adalah yang terbaik, aku yang terbesar, aku yang terkuat gitu. Itu tuh semacam afirmasi ke diri kita gitu, menanamkan nilai ke diri kita. Jadi sebenarnya afirmasi itu juga sangat islami ya, artinya itu semacam doa gitu. Selalu kita meminta kepada Allah gitu. Bismillah ya Allah saya bisa, Bismillah ya Allah saya tuh orang sukses, ya Allah saya tuh bisa jadi orang hebat. Nah gitu afirmasi gitu ya, afirmasi itu setiap pagi itu diafirmasi. Kalau misalnya teman-teman lebih baik lagi di depan cermin gitu, berhadapan dengan diri kita, kita tuh memandang diri kita gitu, sambil diafirmasi, saya tuh bisa, saya tuh orang yang sukses, saya tuh orang yang dermawan misalnya, saya tuh orang yang suka berbagi dengan orang lain, saya tuh orang yang, nah pokoknya apa yang ingin teman-teman menjadi diri teman-teman sendiri, itu yang harus diafirmasi gitu. Saya tuh orang yang sukses, saya tuh orang yang dermawan, saya tuh orang yang kaya, saya tuh orang yang baik, saya tuh orang yang, nah gitu-gitu. Itu setiap hari diafirmasi. Jadi itu semacam doa sebenarnya. Jadi bagian dari doa. Kalau yang pertama tadi silence ya. Nah yang kedua afirmasi. Diafirmasi terus yang positif. Saya tuh orangnya mudah memaafkan. Misalnya saya tuh orangnya, nah itu terus setiap hari. Nah itu yang kedua, afirmasi. Yang ketiga adalah visualisasi. Visualisasi itu menggambarkan ketika kita sudah berada di kondisi yang kita inginkan gitu, kayak semacam apa ya, itu perlu gitu. Mungkin kalau kita belum pernah melakukan, ini bullshit banget sih gitu, afirmasi, visualisasi, itu saya udah sering denger, it doesn't work for me gitu ya, misalnya itu nggak ngefek buat gue gitu misalnya, ya nggak boleh kayak gitu. Nah itu namanya sindrom kaca spion. Itu namanya sindrom kaca spion. Di video sebelumnya ya sudah kita jelaskan. Kalau kita menolak hal-hal yang seperti itu, berarti kita masih ada sindrom kaca spion, itu harus dibuang. Visualisasi, afirmasi. Nah afirmasi tadi udah. Nah yang ketiga visualisasi. Visualisasi itu menggambarkan kondisi ketika kita sudah berada pada kondisi yang kita inginkan. Taruhlah kita pengen menjadi orang yang dermawan, atau kita pengen jadi orang yang kaya gitu. Nah, nanti kalau sudah jadi kaya tuh kita bakal kayak apa sih? Nah, itu dibayangin gitu. Mungkin akan berbagi, mungkin akan menjadi orang yang dermawan, berbagi dengan sesama misalnya, atau ya melakukan kebajikan apapun lah gitu ya. Nah, itu dibayangin dari sekarang gitu. Itu semacam gini loh. Logika mudahnya tuh bayanginnya gini. Kalau kita misal nih, kita kan kadang saya pengen liburan misalnya. Saya pengen liburan ke Bali misalnya. Nah biasanya kan kita sebelum kita sampai di Bali tuh udah ngebayangin gitu. Oh nanti di Bali saya tuh pengen ngelakuin ini. Oh nanti di Bali saya mau ke Kuta. Saya tuh nanti di Kuta tuh duduknya di sebuah kursi lounger gitu ya, kursi panjang di tepi pantai enak gitu ya sambil minum. Nah kan kita bisa tuh ngebayangin kayak gitu kan ya. Nah itu sama dengan goals kita, tujuan kita dalam hidup gitu. Misal kita ingin menjadi, saya ingin menjadi pengusaha sukses. Nah bayangin, kalau sudah jadi pengusaha sukses tuh kita tuh bakal seperti apa tuh, dibayangin gitu. Oh nanti saya akan seperti ini, nanti saya akan seperti ini. Itu divisualisasikan terus gitu setiap hari, setiap pagi ya, divisualisasikan terus gitu. Nah itu tadi seperti kita membayangkan mau liburan gitu tuh, kira-kira seperti itu gitu. Nah itu kan bisa dibayangin. Nah itu juga sama, tujuan hidup kita juga bisa dibayangin. Nah itu akan sangat membantu bervisualisasi. Nah biasanya kan kalau kita sudah memvisualisasikan, kita tuh akan lebih akan lebih termotivasi gitu kan. Kalau kita mau liburan nih, oh nanti saya tuh di Pantai Kuta akan melakukan ini. Wah kita tuh semangat gitu, menuju liburannya tuh semangat gitu, motivasinya semakin besar. Nah seperti itu juga tujuan hidup kita gitu.
Jadi terus divisualisasikan apa yang kita inginkan. Nah, nanti itu bisa mewujud insya Allah. Itu sama dengan doa sebenarnya. Jadi kita berdoa, kadang ketika kita berdoa tuh yang kurang itu visualisasi doa. Nah, meskipun toh memang Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Nah, tapi menvisualisasikan itu juga baik gitu ya. Nah, itu yang ketiga ya, yang ketiga. Yang keempat sekarang ya. Visualisasi, kemudian exercise. Nah, exercise nih ya. Exercise itu olahraga ya, olahraga pagi. Even mungkin misalnya cuman 30 menit ya, minimal sehari 30 menit. Itu juga bagus ya. Artinya tuh penting banget olahraga. Kenapa? Karena motion creates emotion ya. Gerak fisik itu bisa mempengaruhi gerak pikir. Artinya kalau kita menggerakkan fisik kita dengan kegiatan positif, maka pola pikir kita akan ikut positif. Nah, jadi penting banget kita untuk exercise, berolahraga di pagi hari. Olahraga baik itu lari kah, jalan kah, atau bersepeda, atau berenang, apapun olahraga itu bagus banget dilakukan di pagi hari. Itu bisa membuat kita lebih positif lagi. Jadi motion creates emotion. Gerak fisik mempengaruhi gerak pikir. Jadi kalau kita ingin mendapatkan energi positif, ingin mendapatkan pola pikir yang lebih positif, maka cobalah bergerak dengan gerakan positif. Artinya berolahraga di pagi hari. Nah, begitu teman-teman ya. Itu yang keempat ya, exercise. Kemudian selanjutnya reading, membaca. Sempatkan waktu membaca meskipun hanya 5 menit, 10 menit, baca gitu. Ya, baca apapun lah. Ya mungkin kita bisa baca Quran ya. Apa aja lah, membaca buku-buku yang positif ya, buku-buku motivasi misalnya, atau buku-buku apapun. Sempatkan setiap hari, setiap pagi, meskipun hanya 5 menit. Nah, membaca. Yang terakhir nih, yang terakhir ya, itu scribing. Scribing itu menulis ya. Menulis itu tidak harus sesuatu yang besar gitu. Misalnya, wah, saya nggak bisa nulis. Nggak usah menulis yang terlalu wah-wah gitu. Sekedar nulis jurnal. Jurnal itu keseharian misal ya. Kemarin kita udah ngelakuin apa aja sih kemarin. Nah, kita tulis tuh, oh kemarin tuh saya misalnya pergi kemana gitu, atau bertemu dengan siapa. Saya sudah melakukan miracle morning pagi hari itu kemarin tuh begini. Nah, itu dicatat gitu, ditulis, latihan nulis gitu, mencatat diri kita sendiri. Nah, itu bagus banget. Itu harus konsisten ya. Harus konsisten every day gitu, setiap hari kita lakukan. Nah, jadi nanti teman-teman kalau ini sudah dilakukan setiap hari, insya Allah nanti akan ada perubahan. Saya rasa itu dulu ya. Tadi silence yang pertama, kita zikir pagi, menenangkan diri, bersyukur kepada Allah gitu. Kemudian yang kedua adalah afirmasi. Afirmasi itu semacam doa, afirmasi, visualisasi gitu ya, menggambarkan, membayangkan kita di tempat yang memang kita ingin tuju gitu. Artinya kalau kita pengen jadi pengusaha sukses, ya coba bayangin kalau sudah jadi pengusaha sukses itu kita akan ngapain aja. Nah, seperti itu. Visualisasi, afirmasi itu bagian dari doa kalau menurut saya. Gampangnya mah sholat ya, pagi-pagi tuh sholat, kemudian zikir pagi, kemudian berdoa gitu ya, afirmasi, visualisasi. Setelah itu exercise, olahraga pagi gitu ya. Itu udah 4 tuh ya, olahraga pagi. Yang kelima kemudian reading ya, baca-baca buku gitu, baca Quran dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah scribing, menulis, jurnal, diary, apa aja lah. Itu bagus banget. Nah, itu adalah 6 kebiasaan yang mungkin kecil, remeh gitu kelihatannya ya. Kebiasaan yang mungkin remeh tapi ternyata luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Nah, itu dulu. Mudah-mudahan teman-teman suka. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.